Pang, terima kasih banyak Anda telah meluangkan waktu untuk berbincang sama saya, khususnya tentang diabetes di kalangan anak. Itu adalah satu fenomena yang nggak sampai 100 tahun yang lalu itu nggak ada. Ya. Dan barusan diberitakan bahwa di Indonesia telah terjadi peningkatan sebanyak 70 kali, bukan 70%, 70 kali peningkatan diabetes T2 di kalangan anak-anak. Dan kebetulan Bapak pernah ceritain sama saya bahwa putranya Bapak kena. Ya. Maka saya merasa ini adalah satu kesempatan yang sangat bagus. Kita bisa membicarakan bagaimana ceritanya mengenai putranya Bapak yang kena diabetes itu terjadi pada usia berapa? Ya. Jadi begini. Ketika anak saya keluar SD, saya masukin ke pesantren. Usia? Usia 12 mau menginjak 13 tahun. Oke, sebentar dulu. Oke. Selama di pesantren itu kita tenang kan. Tiba-tiba dalam beberapa bulan anak saya ini sakit. Sakit naon? Nggak tahu waktu itu, ya kan? Karena memang badannya ini besar, sampai 86 kilo. Tapi maaf, bukan sakit apa dalam artinya diagnosanya, tapi gejala yang dia rasakan atau apa sehingga Anda sebagai ayahnya menjadi prihatin. Kok ada apa sih? Mana? Karena gini, ketika dia sakit, saya mikirnya ya sakit biasa saja. Karena kata teman-teman hanya panas, demam, hanya seperti itu. Nah, ketika saya datang, ini kok sakit, saya bilang gitu kan. Nah, yang jadi aneh ketika saya sampai ke pesantren itu, anak saya mengecil. Dari 86 kilo, ketika saya lihat kok kecil. Ya kan? Terus ketika saya masuk ke klinik, ke dokter itu pas di ini berat badannya itu hanya sekitar 65 kilo. Jadi hilang 20 kilo. Itu hanya dalam waktu beberapa bulan, mungkin beberapa hari. Kita juga nggak tahu. Maka setelah itu saya sarankan kepada dokter minta di check up. Oh ya, itu satu perbuatan. Ya kan? Betul, minta di check up di lab. Ternyata pas di check up HbA1c-nya 15. HbA1c 15. 15. Masya Allah. Terus gula darah masih ingat juga nggak? Gula darah saat itu sekitar 400 sampai 500. Oke, teman-teman, sebelum saya kasih Bang untuk melanjutkan, saya mau kasih tahu sama kalian. Diabetes 15 itu sudah bukan hanya tinggi, itu sudah super amat tinggi. Kalau misalnya hal seperti itu terjadi pada orang dewasa yang mungkin sudah tua sedikit, itu bisa sampai fatal. So, pokoknya HbA1c 15 itu tinggi sekali. Oke, pasti Bapak shock. Shock, sangat shock. Oke. Saat itu saya lagi di luar kota juga, tidak di rumah. Oke. Nah, tapi kebetulan teman-teman saya dokter, banyak dokter, saya sarankan saya via telepon ke mereka. Akhirnya karena memang saya saat itu sudah 1 tahun menjalani terapi diabetes yang ini oleh Pak Dom sendiri itu, maka saya sarankan. Sudah 1 tahun? Sudah 1 tahun. Anda menjalankan. Oh ya teman-teman, maaf saya potong lagi. Pak Ang sendiri juga kena diabetes. Namun hal ini kita tidak akan membahas pada kesempatan ini. Nanti mudah-mudahan beliau akan meluangkan waktu untuk membicarakan kasusnya beliau. So, pada saat anaknya beliau kena diabetes, sekali lagi diabetes yang super parah, beliau sudah tahu ya caranya untuk mengatasinya. Tapi tentunya beliau juga berpatok kepada beberapa teman yang dokter-dokter. Mereka bilang apa? Mereka suruh apa? Ya, suruh dicek lab dan makan obat. Makan obat dengan berbagai macam obat. Yang paling shock saya itu dokter menyarankan untuk suntik insulin. Bahkan sampai suntik insulin? Suntik insulin. Saat itu juga untuk suntik insulin. Tapi tetap saya menolak. Anda menolak? Karena saya sudah tahu cara mengatasinya. Oke. Sip. So, yang saya merasa juga menarik adalah bagaimana sikapnya anaknya Bapak. Bingung dia, shock dia, nangis dia. Bagaimana waktu dia ketahuan bahwa dia punya diabetes? So, kalau yang namanya anak itu tidak tahu apa itu diabetes. Dan tidak tahu apa penyakit gula itu. Ya kan, dia fine-fine saja.
hanya merasakan bahwa dia itu penyakitnya biasa saja. Penyakit demam, penyakit panas itu saja, tidak ada yang lain. Pak, kan kalau orang dewasa sering kencing, nggak bisa tidur, hal-hal seperti itu dia juga ngalami nggak? Kalau yang saya lihat dia tuh kurang tidurnya. Kurang tidur. Kurang tidurnya saja, yang saya lihat ya. Tapi untuk kencing dan segala macam tidak ada. Oke. Yang saya lihat dia kurang tidur. Oke. Nah, pasti bukan hanya Bapak sebagai ayahnya yang jadi kaget dan shock, pasti Ibu juga turut shock semua. Pasti. Ya syukurlah kalian sudah tahu bahwa itu sebenarnya bisa diatasi dengan gizi, nutrisi, dan olahraga. So, apa yang kalian langsung berbuat atau bagaimana? Ya, apa yang kalian berbuat sebagai orang tuanya? Ya begini, karena saya sudah tahu cara mengatasinya dan anak-anak juga istri saya sudah tahu cara mengatasinya. Saya sudah nggak makan nasi, sudah nggak makan karbohidrat. Ya. Beliau kan di pesantren. Enggak, makanya saya tarik ketika ketahuan sakit, terus saya bawa ke dokter, di lab, ketahuan diabetes, saya tarik, saya keluarkan dari pesantren. Ya kan, saya kasih terapi dulu di rumah untuk bisa sembuh bagaimana caranya. Begitu kan pikirannya, saya bawa di rumah. Akhirnya dari sana udah ikutin apa yang saya sampaikan. Ikuti apa yang saya sedang lakukan kepada anak saya. Dan alhamdulillah anak saya mau. Terima dia. Terima. Sekarang kamu jam 4 sore nggak ada makan, saya bilang gitu. Oke. Baru ada makan lagi besok pagi jam 8 atau jam 9. Oke, teman-teman yang barangkali belum tahu, bagian yang Pak Ang sedang bicarakan itu yang dinamakan intermittent fasting, di mana kita membatasi waktu kita makan pada kurang lebih 8 sampai 10 jam per hari. Makanya dia bilang di atas jam sore udah nggak boleh makan sampai besok ke paginya. Dengan demikian anaknya mendapatkan ya intermittent fasting ya. Betul. Oke, terus rubah makanan apa aja? Semuanya. Saya rubah polanya sesuai ada yang di ZK dan IF itu. Alhamdulillah anak saya mau mengikuti. Oke. Mau mengikuti, sangat mau mengikuti dari mulai intermittent fastingnya, ZK-nya juga. Gitu kan ya. Yang sekarang itu terlihat happy banget sih. Memang kalau awal-awal sih nggak boleh ini 1 minggu 2 minggu, tapi saya tegas. Ya kan? Tegas sekali kepada anak saya demi kesehatannya. Begitu. Dan saya mau kembali karena saya masih ingat pada saat itu saya belum kenal sama Bapak secara muka. Bapak nge-message saya melalui Facebook Messenger. Betul. Bapak bertanya-tanya sama saya. Dan kalau nggak salah selain ZK sama IF masih ada satu elemen lagi yang saya sangat sarankan. Ingat nggak? Ya, olahraga. Olahraga. Betul. Nah, tolong mungkin ceritain sedikit bagaimana olahraganya. Apa dia bareng sama Bapaknya? Ya, begini. Kalau urusan olahraga memang anak saya ini senang olahraga. Cuma waktu ke pesantren karena tidak ada pelajaran olahraganya. Di sana sama sekali nggak ada? Nggak ada sama sekali. Di pesantren itu dia hanya ngaji kan begitu. Nah, terus saya itu kan senang olahraga sepeda. Oke. Nah, dia ngikut saya bersepeda karena bersepeda mungkin heavy. Setelah itu memang hobinya dia tuh futsal. Oke. Hobinya dia futsal. Sampai hari ini pun setiap hari itu selalu futsal. Oke. Futsal. Begitu. Jadi ya alhamdulillah anak saya dari mulai ketahuan dia kena diabetes melalui diagnosa, dia melakukan intermittent fasting dan zero carbo dan olahraga juga. Oke. Nah, dari sana mulailah terlihat dan sampai hari ini sekitar sudah waktu itu bulan Maret kalau nggak salah. Bulan Maret tahun 2022. Nah, sekarang sudah 2023, sudah nggak pernah sakit lagi. Sebelum kita bicarakan sembuhnya beliau, alhamdulillah. Saya mau sedikit berbelok kepada bidang yang barangkali sedikit ada unsur politisnya. Pesantren. Ya. Pesantren kan itu adalah sesuatu yang diciptakan secara garis besar demi kebaikan. Ya. Oke. Dan kalau nggak salah di dalam agama Islam kebaikan, ya saya dengan sengaja pakai kata kebaikan, itu juga ada di selain unsur iman segala macam, kan ada juga unsur kesehatan. Ya. Nah, sekarang saya bertanya pendapatnya Anda. Apakah
nggak mestinya di pesantren-pesantren dengan keadaan anaknya jadi diabetes segitu tinggi segala macam. Apakah nggak mestinya melalui ANU misalnya sudah sedikit didorong ke sana, yuk guys, sebaiknya kalian juga dalam mata pelajaran sedikit masuk olahraga? Ya, begini. Kalau pesantren-pesantren klasik di Indonesia, dimanapun yang saya tahu, itu pelajarannya itu tidak seperti pesantren-pesantren reguler yang saat ini ada. Karena memang di sana itu lebih banyak diwajibkan mengaji dan beribadah. Sebetulnya anak-anak ini kalau mau mengikuti itu pasti insya Allah bakal sehat. Tapi secara olahraga yang jelas itu tidak ada. Ya kan? Bukan Kak, karena walaupun saya pengertian tentang agama Islamnya sangat minim, tapi setahu saya justru agama Islam adalah satu-satunya agama yang cukup menitik beratkan aspek kesehatan. Betul. Betul sekali. Sampai baginda Rasul di dalam hadisnya itu mengatakan ada 5 yang disunnahkan untuk berolahraga. Ya kan? Di antaranya berlari. Nah, sebelum Bapak sebutkan satu demi satu, karena kita kan ada rencana satu acaranya khusus tentang hal itu. Betul. Ya, tapi kalau itu sudah memang Nabi Muhammadnya sendiri menganjurkan atau apa, kenapa itu enggak dimasukkan sampai ke pesantren segala macam, karena dibutuhkan. Nah ini masalahnya, karena mungkin merasa dirinya sehat dan tidak perlu. Kalau saya rasa sih sebetulnya ya itu wajib betul. Sampai pemerintah saja mengadakan yang namanya Menteri Olahraga kan, saking wajibnya berolahraga itu. Tapi saya merasa pemerintah mendingan jangan ikut campur. Iya, Karena justru kalau kita lihat jujurnya, organisasi seperti NU barangkali lebih powerful untuk menggerakkan sesuatu di dalam negara. Ya, betul. Makanya kalau di pesantren klasik bidang olahraga, kurikulum olahraga itu tidak ada. Tapi kalau sekarang ini kan pesannya sudah banyak yang modern. Nah itu sudah banyak yang memasukkan adanya kurikulum olahraga. So berarti pesantren yang dulu anaknya Bapak berada, itu klasik? Klasik, di pesantren klasik. Ya kan, seperti pesantren saya sekarang di sini, pesantren klasik. Oke. Ya udahlah, saya merasa sebaiknya kita sampai di sini aja. Karena di Indonesia kan kalau kita masuk ke dalam bidang politisnya itu bisa rawan. Oke, kembali ke kisahnya anaknya Bapak. Ketahuan diabetes, langsung dicabut dari pesantren, diterapkan zero karbo, intermittent fasting, sama olahraga. Bagaimana perkembangannya? Berapa lama, berapa minggu, berapa bulan? Apakah kalian tusuk, berat badannya ikut turun? Bagaimana perkembangannya? Coba diceritain. Ya, karena saya memang siapa sih yang gak sayang sama anak? Jelas. Ya kan? Seganas-ganasnya singa itu tak akan memangsa anaknya. Peribahasa seperti itu kan. Makanya saya lakukan dari mulai intermittent fasting, zero karbo, olahraga sampai tusuk. Ya? Anak saya tusuk pagi, siang, sore. Seperti apa yang saya lakukan. Cuma beliau yang belum dilaksanakan oleh anak saya itu satu. Apa? Dia belum melaksanakan puasa panjang. Oke. Nah, belum melaksanakan puasa panjang seperti yang saya pernah lakukan. Ya kan, 2 kali saya melaksanakan puasa panjang sebanyak 100 jam itu kan gitu. Nah itu aja gitu kan. Terus saya tusuk, dia bangun tidur saya tusuk, kelihatan dia stres saya tusuk, mau tidur saya tusuk, seperti itu. Apa yang saya lakukan kepada anak saya itu seperti apa yang saya lakukan kepada diri saya. Ya kan, sehingga alhamdulillah terkontrol. Ya kan, terkontrol, makannya saya jaga gitu kan. Segala sesuatunya ya alhamdulillah akhirnya anak saya dari pesantren, saya cabut, saya pindahkan ke sekolah yang dekat rumah. Ya kan? Sekolah di dekat rumah, ngajinya di pesantren saya sekarang di sini. Terus dia terlihat sangat aktif dalam bidang olahraga, baik mau basket, terutama futsal ya. Yang saya lihat selalu futsal. Bahkan sekarang ini bersepedanya sudah agak males. Ya kan? Tapi yang saya mau arahin pertanyaan saya adalah tentang hasilnya. Tunggu sebentar. Teman-teman barangkali ada yang nonton video ini bingung ZK, IF, ajaran saya segala macam. Kebetulan kami memiliki satu komunitas, barangkali komunitas terbesar di Indonesia yang mengatasi diabetes hanya dengan gizi, nutrisi, puasa, dan olahraga.
Dan di situ ada istilahnya ZK, itu zero karbo, di mana kita tidak makan sesuatu yang berisi karbohidrat. IF itu intermittent fasting, di mana kita membatasi waktunya, dan tentunya olahraga. Bila mana Anda ingin tahu lebih lanjut, saya punya situs di internet, di mana Anda bisa membaca banyak artikel, semuanya gratis, tidak ada apapun yang mau dijual kepada Anda. Dan kami juga memiliki satu komunitas di Facebook yang dinamakan Stop Diabesitas, di mana sekarang sudah ada 16.000 lebih orang yang semua perjuangkan mengatasi diabetes tanpa obat. Kalau Anda mau join pada grup tersebut, silahkan, saya taruh link di bagian deskripsi dari video ini. Dan satu lagi, ya, walaupun saya yakin mayoritas dari penonton video ini sudah paham, tapi barangkali ada orang yang jadi kaget. Loh, kok Bang bilang tusuk, apa yang dimaksudkan? Seorang pengidap diabetes harus sering mengukur kadar gula darah, dan di situ pakai jarum kecil dikasih tusuk untuk dikeluarkan satu tetes darah untuk diukur. Itu saja, bukan beliau menyiksa anaknya atau apa. Oke, so sekarang kita balik lagi. Yang barangkali baik saya maupun para penonton paling pengen tahu adalah hasilnya yang Anda dapatkan dan jangka waktu untuk mendapatkan hasil. Bagaimana Pak? Ya. Selama anak saya sakit dan selama saya juga pengidap diabetes itu, saya kan tidak lepas selalu berkonsultasi dengan Church, ya kan, dengan Pak Dominik kan selalu berkonsultasi. Yang memang saya tidak mau salah, karena memang kesehatan itu nomor satu, ya kan, nomor satu di dalam agama maupun di dalam kehidupan keseharian. Betul. Sehingga yang paling saya gembirakan itu, yang pertama itu anak saya semenjak ketahuan diabetes dilakukan lab, itu sampai sekarang nggak pernah ada obat yang masuk ke dalam tubuhnya. Nggak ada obat sama sekali, Coach. Termasuk saya sendiri kan, gitu loh. Maka ketika saya melihat anak saya setelah di lab dia terkena HbA1c sampai 15, sebetulnya bagi saya sih tenang. Tapi memang agak shock juga, ya kan. Tapi yang aku pengen tahu, maaf saya potong. Berapa lama sampai Anda misalnya sudah melihat melalui tusuk-tusuk itu bahwa gula darahnya dia mulai turun? Itu bagaimana? Begini, kalau tusuk-tusuk itu memang bagi saya sih sebetulnya bukan menjadi acuan yang pertama. Paham? Karena acuannya saya ke HbA1c itu. Hanya saja saya pengen tahu saja dia turun, lagi stres, bangun tidur, habis makan. Itu mulai agak nurun itu. Dari mulai waktu itu kalau nggak salah sekitar 600-an gulanya itu. Ya kan? 600. 600, ya kan? Turun di 400. Pokoknya kebetulan saya punya adik juga bidan. Dia yang saya wajibkan untuk menjaga anak saya. Tolong dibantu gitu kan. Tadi itu menusuk gitu kan untuk melihat kadar gula darahnya seperti apa kan gitu. Saya lihat dari mulai 600, 400, 300, 280. Ingat betul benar saya. Misalnya sampai mendapatkan sudah di 200-an, itu berapa lama? Itu terjadi dalam mingguan, bulanan, atau mingguan. Minggu. Hanya 2 ke 3 minggu kalau nggak salah. Oke. 2 ke 3 minggu karena saya ketat banget. Makan tadi itu dan puasa panjang dan olahraga kepada anak saya 3 minggu. 3 minggu itu sudah di angka 170 kalau nggak salah. Ya kan, 170. Makanya wah alhamdulillah kan gitu kan. Maka setelah itu 3 bulan kemudian saya cek lagi HbA1c-nya. 3 bulan kemudian. 3 bulan kemudian. Oke, dapat berapa? Dapat 8. 8, oke. 8 berapa waktu itu. Ini komplit datanya semuanya. 3 bulan. 3 bulan. Oke. Setelah 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian kalau nggak salah saya cek lagi. Anak saya ini sudah angka 6,4. Oke. 6,4. Maaf saya potong lagi karena kurang paham. 6,4 itu jangka waktunya dari pertama kali yang 15? 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Oke. 3 bulan pertama 8, 4 bulan kemudian 6,4. Oke. 1 tahun kemudian sekarang, Ya. baru seminggu yang lalu itu 5,3. Oke. Bagi yang belum paham, menurut dunia medis, di atas 5,6 itu pradiabetes dan di atas 6,5 itu diabetes benaran. Walaupun kebanyakan pakar udah setuju pradiabetes itu nggak ada, itu kayak prahamil ya.
Dia hamil diabetes ya diabetes, tapi ya bagaimanapun juga. So mohon diperhatikan bahwa anaknya Pak Ang itu sekarang 5,3 itu sudah benar-benar sama sekali tidak diabetes. Dan sekarang anak itu usianya berapa? Sekarang 14 tahun. Dan Coach yang paling ini Coach, Ya. Dari kemarin waktu dia dari 86 terus menjadi 65 Kilogram. 60 kilogram, Ya. dari 65 60 kilogram, sekarang di angka 70-an. 70. Tapi tingginya kan 170. 70-an, 170. Oke, menurut hemat saya Masih harus diturunkan. masih harus diturunkan. Tapi itu kita bicarakan nanti belakangan, karena kalau nggak salah Bapak juga punya beberapa pertanyaan sama saya. Betul. Saya mau kembali. Saya malah bilang bahwa penyembuhan keluar lepas dari diabetes pada anaknya Pak Ang itu termasuk lama. Karena saya tahu dari beberapa kasus-kasus yang lain bahwa bisa sebenarnya dalam mingguan saja. Tapi bagaimanapun juga yang paling penting dan yang paling menggembirakan adalah bahwa sekarang anak itu punya HbA1c 5,3 saja, yaitu sama dengan orang non-diabetes. Dan satu hal lagi yang saya merasa sangat penting adalah bahwa anak itu 14 tahun. Saya merasa kebanyakan penonton adalah orang tua sendiri dan tahu sendiri betapa sulit minta ampun anak yang 14 tahun. Betul sekali. Maka saya agak yakin tanpa kita ketahui sewaktu-waktu dia di warung makan ini, makan itu yang sesungguhnya tidak oke punya. Namun tetap dia punya HbA1c yang jelas-jelas bukan diabetes. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak, yang terjadi di luar, di warung, di sini, di sana, ya itu kita nggak tahu. Itu namanya anak. Betul. Tapi apakah kalian di sini di rumah juga sudah sedikit melonggarkan masalah buah, masalah nasi, segala macam, atau masih ketat minta ampun? Saya masih ketat sampai sekarang, Coach. Oke. Saya masih ketat. Walaupun saya tahu anak saya di angka 5,3 yang sangat menggembirakan, saya tidak beritahu kepada anak saya bahwa ini sudah berada di batas normal. Oke. Buah. Ya, kalau buah-buahan mungkin adalah beberapa yang saya tidak tahu dia makan. Yang anak-anak kan. Tapi di rumah nggak dikasih? Di rumah nggak dikasih. Dimarahin kalau misalnya Bapak lagi pulang, Oh, saya marahin. Benar-benar saya marahin. Kalaupun dia sekolah, dia berangkat, ingat, kamu ini sakit, saya bilang gitu. Jangan pernah ada makanan-makanan yang selain yang saya sampaikan kepada Anda. Nah, itu selalu saya ingatkan kepada anak saya ini gitu loh. Paham. Ya makanya kalau yang saya lihat sekarang kan HbA1-nya di angka 5,3, mungkin dia ngikut terus kan gitu loh. Paham. Terutama yaitu olahraga, tiap hari dia itu futsal. Okay. Kalau enggak juga depan pesantren ini kan ada tempat yang begitu luang, itu sama anak-anak santri sepak bola. Itu hampir setiap sore. Teman-teman, sekarang sebelum kita mulai acara ini, Pak Ang tadi bilang, Dominic tolong dipastikan bahwa saya juga diberikan kesempatan untuk bertanya, karena ternyata dia punya beberapa pertanyaan. Ya, saya mau mempersilahkan Bapak untuk silahkan bertanya apa sajalah tentang penyembuhan anaknya Bapak. Ya, pertanyaan saya yang paling kompleks itu yang namanya orang tua kepada anak, dan kita melihat anak-anak itu pastinya dong dalam kondisi beranjak dewasa atau anak-anak ini remaja. Saya juga selalu hati itu kasihan gitu loh. Yang lain makanannya apa saja bebas gitu loh, sementara anak saya sangat dijaga ketat. Nah, pertanyaannya Pak Dom, ini kan anak saya sudah di angka 5,3. Ya. Kalau tadi menyampaikan Pak Dom ini bahwa itu di angka batas normal dan wah, itu sudah sangat, bukan di ambangnya, itu sudah jelas bahwa normal. Nah, pertanyaannya, apakah dengan kondisi seperti itu anak saya boleh nggak makan kue-kue, makan manis-manisan seperti biasa halayak anak-anak yang lain gitu loh, kalau sudah kondisinya seperti itu?
saya sangat terima kasih atas pertanyaan ini karena ini adalah sesuatu yang saya merasa bukan hanya Anda aja yang tanya. Banyak sekali orang pasti pengen tahu. Betul. Jawabannya juga sedikit kompleks. Ya. Tapi saya merasa yang paling fundamental adalah tusuk. Ya. So, ya saya malah kalau saya boleh kasih tugasnya sama Bapak PR. Ya. Besok nggak tahu kalian punya kue kesayangan apa, kasih dia dengan porsi yang super gede, tapi ya udah kasih 1-2 potong. Setelah itu tolong diukur 1 jam sesudah makan kue ya apa yang terjadi. Kalau itu 130, 135 lah ya aman. Sampai 140 pun saya merasa aman. Nah, tapi sekarang datang bagian yang paling penting. Kalau kita sudah tahu setelah makan siang itu dia mau ke futsal, kalau gula darah sempat ke 150, 160, nggak apa-apa. Karena pasti setengah jam futsalnya turun udah. So, dan itu sudah membawa saya ke bagian kedua dari jawaban saya. Anda bisa di satu sisinya dengan tetap ketat makanan yang dimasukkan mungkin sewaktu-waktu puasa, atau yang menurut saya jauh lebih bagus, lebih banyak menitik beratkan olahraga. Ya. Karena kita bisa, orang super diabetes bisa mempertahankan statusnya di bawah 5,6, 5,5 atau apa. Tetapi tetap kita punya diabetes. Tapi kalau kita mau benar-benar bisa dibilangin ke arahnya sembuh dari diabetes, olahraga yang paling penting karena resisten insulin yang Bapak kan sudah paham adalah dasarnya dari insulin dari diabetesnya itu yang reda atau bahkan hilang, dan kalau kita sudah nggak resisten insulin ya seperti normal. Oleh sebab itu menurut saya yang paling penting adalah kegiatan olahraga, tapi olahraga itu bukan sebagai sesuatu yang kita suruh atau memaksa, itu sesuatu yang kita membudayakan. Karena Anda sebagai orang Muslim, Anda tidak bangun untuk sholat atau apa, karena paksa. Itu sudah menjadi bagian dari identitas Anda. Betul nggak? Betul sekali. So, buat Anda misalnya lagi panggilan sholat, ya sholat. Udah. Ya seperti anak saya. Maaf, saya lanjut dulu ya. Hal seperti itu harus terjadi pada sikap terhadap olahraga. Itu harus menjadi bagian dari identitasnya, ya. Dan dengan demikian saya merasa bisa dikatakan agak bebas. Of course, jangan pernah balik lagi ke nasi sekantongnya plus 2-3 buah, habis itu ditambahin kue lagi atau apa, ya pasti itu sehingga oke punya. Tapi saya juga mau bahwa misalnya kalian melonggarkan buahnya, karena buahnya 1.100 manfaat Pak. 1.100 manfaat ya. So itu juga misalnya coba juga minggu depan nanti tolong kirim saya laporannya. Baik. Kalian di Cianjur pasti punya 1.100 jenis pisang. Ya makanya yang sekarang ini tuh kan sekarang di Cianjur lagi musim durian, Coach. Ya makanya ayo. Padahal durian itu kita tahu sangat menjadi musuh bebuyutannya yang namanya diabetes. Tunggu dulu, belum tentu. Oh belum tentu ya. Makanya of course jangan langsung makan sebuah durian atau apa, tapi coba dicicipi, coba dimakan, and then 1 jam kemudian ditusuk. Dan sekali lagi kalau sudah tahu mau berangkat olahraga, longgarannya bisa lebih longgar lagi. Baik. Ya. Ada lagi pertanyaan nih, Coach. Apa? Anak saya itu kan ketika ketahuan dari 86 kg berat badannya itu menjadi 60. Berarti hanya dalam waktu 1-2 minggu atau 1 bulan waktu itu 26 kilo turun. Ya kan? Saya ketat melaksanakan IF dan ZK juga olahraga. Hari ini dia di angka 70. Berarti naik lagi 10 kilo dong. Ya kan? Dari angka 60 naik 10 kilo. Apakah ini tidak berbahaya ataukah memang sudah alarm tubuhnya aja seperti itu atau bagaimana? Saya merasa terus terang aja. Mungkin Bapak nggak senang jawabannya saya. Saya merasa itu kekurangan olahraga dan kebanyakan makan. Nah, bila mana beliau anggaplah
dia ikutin dunianya Pak Ade Rai, di mana dia setiap hari ke gym, dia angkat bobot sehingga dia ototnya bertambah kilo-kiloan. Ya. Ya kita syukurin. Ya. Tapi saya merasa itu bukan hal yang Begitu ya. Ya, tapi di HbA1c-nya kan 5,3. ya. Ya, terus itu ketika saya tusuk itu 130. Pernah saya tusuk itu, dia itu sebelum makan, saya mau tahu beberapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, kalau Iya, di angka 90, Coach. betul. Sebelum makan itu. Betul. Itu wah, gembira banget saya sebagai orang tua dan Coach. Betul. Gembiranya karena nggak ada obat sama sekali yang masuk dalam tubuhnya itu. Memang patut digembirakan. Akan tetapi seperti Anda pernah baca di materi-materi yang saya menyediakan sana, Ya. sebenarnya kita tidak banyak bisa bilang tanpa tahu insulinnya. Tuh. Karena kalau dia punya insulin tinggi banget untuk mencapai gula darahnya yang 90, 100 atau apa, kita nggak dapat apa-apa, kita nggak menang apa-apa. Teman-teman, tadi ada masalah teknisnya sedikit. Sudah diatasi, sekarang kita lanjut. Pak Ang tadi tanya, apakah anaknya dengan berat badan 70 kilo, apakah itu kelebihan atau oke? Dan beliau mengaitkan berat badan dengan HbA1c yang cuma 5,3. Sewaktu-waktu kalau diukur gula darahnya, beliau bilang 90, 100, 120, 130. Berarti beliau berkesimpulan bahwa mungkin ya anak saya dengan 70 kilogram itu sudah aman. Begini, Bang. Ya. Aman nggak aman? Berat badan kita terdiri dari beberapa komponen, ya yang paling utama adalah air, nggak perlu kita ngomong. Tapi berisi apa enggak? Ya, karena itu salah satu kesalahan besar di banyak orang adalah berat badan yang ideal itu kayak gimana, itu sebenarnya nggak ada. Karena kalau kita melihat binaragawan seperti Pak Ade Rai, ya, dia berdasarkan tabel-tabel yang bilang berat badan bagus, dia pasti kelihatan overweight atau bahkan obese. Tapi kita ketawa kan kalau ada yang bilang Pak Ade Rai itu obese atau gendut atau apa. Karena apa? Itu semua berat badan dia dalam bentuknya otot. Ya, sedangkan barangkali ada orang lain yang menurut tabel-tabel atau menurut BMI kelihatannya normal dan ideal, tapi dia sama sekali nggak punya otot, itu semuanya dalam bentuknya lemak, itu juga nggak bagus. Ya, oleh sebab itu saya nggak mau bilang bahwa berat badannya anaknya Bapak di sekian kilo ideal atau tidak. Ya, saya kebetulan kan tadi beberapa kali malah lihat beliaunya, kita nggak bawa ke acara ini untuk menjaga privasinya beliau, ya. Tapi menurut saya sih masih terlalu gendut, udah, ya. So jangan berpatok pada kilo-kiloan, ya. Sebaiknya Bapak berpatok pada bentuk badannya, ya. Dipastikan bahwa dia membangun otot sebanyak mungkin. Karena satu hal yang Bapak harus paham adalah kurang lebih di titik 25-30 tahun, dari situ masalah otot terus turun saja. Ya. Terkecuali kita melawan perkembangan ini. Tapi sekarang ini pada masa anak dan remaja itu saatnya mereka membangun otot. Ya. So itu saja yang saya bisa bilang. Dan kalau Bapak tadi bilang oke, 70 kayaknya ideal karena kalau kita tusuk atau kita lihat HbA1c itu semuanya sudah super bagus. Ya hati-hati dong, karena apa? Karena kan itu kita juga harus melihat peranannya insulin. Kalau insulin yang membantu membuat gula darah selalu rendah, tapi insulinnya tinggi, lambat laun pasti diabetesnya datang lagi. Karena seperti saya selalu mengajar kepada orang-orang, diabetes sebenarnya udah terjadi 10-20 tahun sebelum ada gejala dan sebelum gula darahnya naik. Karena apa yang terjadi, Pak? Coba lihat dua tangan saya. Gula yang kita masukin naik, tapi insulinnya masih bisa tekan dia.
ya, sampai dia nggak pernah melewati batasnya, ya. Baru pada saat insulinnya sudah nggak bisa turunkan gula darahnya terjadi diabetes, ya. Oleh sebab itu jangan kita terlalu gembira dengan HbA1c dan dengan kalau misalnya habis makan cuma terjadi 120, 130, karena kalau hal ini dicapai dengan insulin yang sangat tinggi, bahaya. Dan satu indikatornya lagi bahwa barangkali di anak Andanya belum optimal, insulin selain memasuki gulanya ke dalam sel-sel di dalam tubuh, dia juga sangat berperan dalam atur berat badan. Dan semakin tinggi insulin, semakin naik berat badan kita. So, saya merasa, tapi itu secara lihat, ya, bahwa anak Bapak mestinya masih turun berat badan, tapi bukan turun dengan paksa puasa, membatasi makan atau apa, tetapi sekali lagi dengan olahraga, ya. Dan kembali lagi ke pola makan, silahkan dilonggarkan buahnya, sayurnya atau apa, ya, karena banyak manfaat di sana juga, banyak vitamin, serat, ya apa sajalah, ya. Saya merasa fokusnya ke olahraga, Pak. Ya, kira-kira begitulah. Ya. Ini Coach ada pertanyaan lagi nih. Silahkan. Bagaimana memastikan untuk anak saya ya, atau bisa secara umum juga, bahwa diabetesnya itu tidak kembali? Saya merasa cara yang paling aman adalah kalau kita ambil alat ini kita buang jauh. Bapak ketawa. Impossible kan? Impossible, exactly. Oleh sebab itu, seperti kita di awal acaranya, di situ bapak-bapak yang punya sedikit kuasa seperti Anda, melalui organisasi seperti NU atau melalui pemerintah, melalui apapun, memperingat baik orang tua maupun anak untuk beraktivitas. Sebenarnya sih nggak olahraga, karena kalau kita lihat 5.000 tahun yang lalu nggak ada orang yang angkat berat badan, angkat bobot atau lari atau apa, ya. Tapi pada saat itu nggak ada gitu-gituan. Anak masa kini tuh terus, ya. Kemudian waktu saya saya remaja mau cari coklat, ya saya harus jalan kaki atau pakai sepeda ke tokonya. Sedangkan anak-anak sekarang ini serba online, serba segala macam. Sekali lagi yang diberitakan sama Menteri Kesehatan, ya kita harus menjaga biar anak nggak makan terlalu banyak manis, gitu-gituan lah. Ya menurut saya enggak, itu bukan penyebabnya. Penyebabnya jauh lebih ke anak-anak pada masa kini tidak cukup bergerak. Sekarang saya malah tanya, Bapak kan asli sini kan? Kalau nggak salah Bapak malah bilang di rumah yang kita sedang berada itu di mana Anda besar. Betul. Sekarang coba balik ke waktu Anda 13, 14, 15 tahun. Ngapain? Lari? Enggak. Main sepak bola segala macam lah. Papa dari pagi sampai sore berkegiatan. Ya, kalau sepak bola sudah ada, tapi bukan sepak bola formal ya. Dan sepak bola depan rumah. Ya, tapi biar kita nggak bosan, kita terpaksa untuk melakukan sesuatu di luar. Betul. Terus Coach, pertanyaan lagi nih. Dari tadi kan olahraga yang disampaikan. Olahraga apa saja? Olahraga apa yang cocok buat anak saya ini? Pertanyaan ini bagus, tapi mungkin Anda akan jadi sedikit kaget dengan jawaban saya. Mau berenang ke, mau bersepeda ke, mau futsal ke, mau lari ke, mau angkat bobot, itu nggak apa-apa. Ya. Memang ada beberapa jenis olahraga yang barangkali lebih bermanfaat, tapi yang jauh lebih penting adalah olahraga mana dia doyan. Karena kan memaksa percuma. Betul. Tetapi bila mana olahraga menjadikan sesuatu yang memberikan kesenangan, ya, maka dia dengan otomatis, ya. Betul. Karena kalau saya melihat, dan itu aspeknya yang penting sekali adalah aspek sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh sebab itu, apalagi anak suka apa? Ngeceng, ngumpul, itu kan semuanya kegiatan yang ada hubungan sama sosial. Betul. Maka di dalam olahraga kita harus sama mencari sesuatu di mana mereka bersama teman-teman,
ya. So ada unsur sosialnya dan ada unsur kesenangan. Karena hanya bila mana itu menjadi sesuatu yang mereka mendapatkan kesenangan, maka itu bisa menjadikan sesuatu yang budaya. Berarti Coach, dari obrolan Coach tentang olahraga bisa saya simpulkan olahraga apapun baik, yang penting itu keluar keringat. Bisa seperti itu atau tidak? Keringat sebenarnya nggak apa-apa, karena coba bayangkan, Bapak kan tahu kami di Bandung. Bandung aja udah sejuk, kalau aku jalan-jalan pagi-pagi atau bahkan siang pun kadang-kadang keringatnya nggak akan keluar. Nah, apalagi kalau kita ke Lembang atau lebih tinggi lagi, sebenarnya keringatnya sendiri tidak menjamin apa-apa, ya. Tapi saya merasa untuk Indonesia yang 90% penduduk tinggal di tempat yang agak panas, ya semakin keras. Tapi saya punya satu ibarat atau satu ucapan lagi yang lebih cocok. Pegelnya yang keluar. Pegelnya. Iya. Pak An mau percaya atau tidak, saya dari 7 hari di dalam 1 minggu, paling sedikit 5 hari saya ada yang pegel. Entah itu di petisnya atau di tangan atau di mana, ya. Sesungguhnya secara sains pegelnya juga tidak menjamin apa-apa, ya. Tetapi dengan kita pegel ternyata kita melakukan olahraganya, ya. Karena kalau kita bicarakan masalah olahraga sebenarnya jumlahnya lebih banyak daripada yang diperkirakan. Ya, saya juga nggak bisa bilang dia harus melakukan 1 jam atau 2 jam, ya sebanyak mungkin setiap menit yang dia Betul. Nah, selain tadi yang disampaikan oleh Coach tentang makanan, ya, yang saya mengira sampai saat ini tidak ada kelonggaran. Sampai saat ini anak saya masih tetap ketat sampai sekarang kan. Tapi tadi dikatakan bahwa Coach mengatakan sudah ada kelonggaran-kelonggaran. Nah, selain untuk anak saya nih terutama makanan-makanan yang gak oke gitu kan, dan juga olahraga, ada juga saran-saran lain menurut Coach? Sesungguhnya saya merasa kita sudah membahas semua olahraga yang paling penting. Dan kalau kita kembali ke masalah makanan, sebenarnya gampang juga sih menghindar segala-galanya yang berasal dari sebuah pabrik. Yang dikenal sebagai processed food, makanan olahan, segala macam. Karena makanan itu kalorinya tinggi, tapi nutrisi di dalamnya sangat rendah, ya. Dan masih ada lumayan banyak faktor yang lain. Dan karena kita kan tadi bahas kenapa olahraganya, salah satu diantaranya adalah membangun otot. Untuk membangun otot dibutuhkan protein. Oleh karenanya kasih dia protein. Jangan pernah bilang, aduh kamu tuh sudah 2 potong ayam, ngapain yang ketiga? Ya kalau dia mau silahkan saja. Atau paginya dia mau makan telur, biasanya 2-3, kalau dia minta 4 juga nggak apa-apa. Oke, ya. Ya makanya Coach, alhamdulillah ya, memang dari apa-apa juga kan awal yang agak kerepotan. Saya itu sama anak saya, termasuk saya sendiri itu biasanya, maaf ya, kalau bangun tidur itu kan langsung sholat subuh berjamaah. Kadang anak saya bawa, kadang tidak. Itu pasti saya sendiri itu pasti. Nah, setelah ketahuan begitu, anak saya ini kan 3 Coach. Semua laki-laki yang terkena diabetes itu yang pertama yang gede, yang umur 13 tahun waktu itu, yang kedua umur 9 tahun, yang ketiga umur 5 tahun sekarang. Makanya untuk 2 anak saya juga tetap saya jaga makanan-makanan junk food itu. Kalau sekarang dia masuk Alfamart atau pengen makanan itu saya belokkan ke mana gitu loh. Saya lebih baik udah mainan lah daripada harus makan itu. Seperti itu kalau saya gitu. Maka yang paling penting itu ya, alhamdulillah Coach, dari awal itu biasanya saya bangun pagi 4:30, mau menjelang sholat subuh paling masuk kamar mandi, cuma wudhu langsung ke masjid. Sekarang enggak Coach. Saya itu jam 4 itu sudah bangun. Anak-anak saya bangunin semuanya. Mandi semua Coach. Mandi. Nah, setelah mandi saya berangkat sama anak-anak saya sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah itu saya keliling kampung Coach. Saya lihat di HP itu mungkin jalan kaki sekitar 3-4 kilo. Jadi jam 6 pagi itu baru sampai rumah. Itu saya merasa itu satu hal yang sangat bagus, tapi dengan demikian
menjadi satu aspek lagi, kalau misalnya kalian memang setiap hari sudah bangun jam 4, tolong dipastikan bahwa tidurnya juga sudah jam 8, jam 9 paling. Betul. Karena satu masalahnya yang di anak sering terjadi, mereka main HP sampai Begini, Coach. Saya sendiri, anak saya, maaf, sebelum saya bertemu dengan Coach lah, ya kan, saya tuh yang susah banget tidur. Jam 2 malam baru bisa tidur, jam 3 malam baru bisa tidur. Ya makanya setelah menjalani ZK dan IM, itu jam 8, jam 9 saya maupun anak saya itu sudah langsung bisa tidur gitu loh. Bagus, sehingga jam 4 itu sudah bisa bangun. Dan tolong kalau satu saatnya anak itu kelihatan males, nggak mau bangun atau apa, kasih dia tidur, tidak ada kebanyakan tidur. Ya. Karena Seperti ini, Coach, sekarang ini kan bulan Isra Mi'raj kalau di Islam ya. Bulan di mana baginda Rasul mendapatkan sebuah sejarah yang spektakuler. Adanya sholat dan segala macam. Itu kan saya banyak undangan ceramah. Undangan ceramah itu rata-rata selesai itu jam 12 atau jam 1 malam. Dengan hidangan makanan yang berbagai macam, kan begitulah. Tetapi saya selalu ingat apa yang dikatakan Coach dari awal-awal, tidur dalam 24 jam itu kalaupun Anda terlewati harus dibayar, ya kan? Makanya saya selalu begitu sekali. Jadi kalau misalkan pulang ceramah, kalau sampai rumah saya 1 jam 1 atau jam 2, memang 2 jam 4 saya sudah bangun lagi, itu saya nanti tidur lagi, Coach. Tidur lagi sekitar di atas jam 10. Kadang-kadang ba'da salat zuhur saya tidur. Selalu, nggak boleh ada yang ganggu gitu. Sampai sekarang. Memang kita harus mendapatkan cukup tidur. Dan saya ada, gimana sih? Nggak mau saya terlalu kesananya karena masalah tidur itu sangat kompleks dan patut diberikan satu video khususnya. Makanya saya hanya bilang tolong pastikan baik untuk bapak maupun untuk anak tidurnya cukup. Ya saya merasa itu aja. Dan saya merasa sih kita sudah cukup lah sampai di sini aja. Saya sangat senang bahwa anaknya, putranya bapak segitu bagus hasilnya, 5,3 saja. Dan karena kita sudah menjadi kawan, saya berharap mungkin 1-2 tahun yang akan datang kita ngobrol sekali lagi. Apakah dia masih dapat bisa pertahankan atau tidak. Betul. Kira-kira sampai di sini saja. Satu hal sebelum saya pamit yang saya sangat memohon kepada kalian adalah kalau kalian merasa video ini bermanfaat, dan mestinya kalian merasa itu bermanfaat karena satu tsunami diabetes sedang melanda Indonesia, tolong di-share kemana-mana. Karena banyak orang harus dengar kira-kira bagaimana kita bisa melawan tsunami yang satu ini. Tolong dikasih juga like pada video ini. Karena dengan kalian kasih like, bukan saya jadi GR atau apa, tapi YouTube akan memperlihatkan video ini kepada lebih banyak orang. Dan tentunya kalau kalian subscribe pada channel kami paling senang. Karena seperti kalian lihat di channel kami banyak menerbitkan informasi-informasi yang berkaitan dengan diabetes dan penyakit-penyakit terkait. Kira-kira itu aja, dan kalau kalian senang video yang satu ini, pasti kalian akan senang yang satu ini juga.